Dari tahun berapa kau? Kau baru 35 tahun kau. Kejang langsung marah gitu kan, marah surupan Belzebul. Enggak, jadi etika kami itu tidak Ini suka-sukaku. Kamu masih Mau kedengaran masih nih. lahir Mau kemarin kamu udah bilang Dinda. Tahun berapa kau lahir? langsung kerasukan baru naik. Di mataku pengetahuanmu tuh cetek, jadi kok aku panggil Dinda itu. Makanya kok aku bilang penyebar berita buruk. Buat yang orang bertahan? Kristen ya, buat orang Kristen gini loh, kami itu umat Islam itu diperintahkan bersikap adil. Artinya kalau memang manusia yang kami hadapi, kami akan memperlakukan kalian seperti manusia. Tapi kalau kalian sendiri 100% biawak, ya kami ngapain gitu loh buat ngeladenin kalian. Gak jalan diskusi kita. Kalian bisanya cuma ngomong jorok, marah gitu loh. Surupan Aku jin. heran lihat kenapa yang dibahas terus figur Yesus, yang kedua kitab Kristen. Ya karena Kenapa? yang ada hal yang dibahas itu pertama masalah, yang kedua adalah sesuatu yang fenomenal. Agama kalian bermasalah, makanya dibahas terus. Soalnya Nggak berhenti 2000 tahun. Soalnya daya tarik Yesus itu luar biasa ya sama Alkitab itu ya. Ya kalau kita bahas Sumanto bukan berarti dia daya tariknya banyak, tapi karena dia laki-laki aneh. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. dari tahun berapa kau? Kau baru 35 tahun kau. Kejang langsung marah gitu kan, marah surupan Belzebul. Enggak, jadi etika kami itu tidak Ini suka-sukaku. Kamu Mau kedengaran masih nih. lahir Mau kemarin kamu udah bilang Dinda. Tahun berapa kau lahir? langsung kerasukan baru naik. Di mataku pengetahuanmu tuh cetek, jadi kok aku panggil Dinda itu. Makanya kok aku bilang penyebar berita buruk. Udah langsung Dinda, silakan. Dinda, dibuka mic Dinda. Yang keluar dari pantat mana? Oh iya. Silakan Dinda, bertanya saja Dinda. Buat orang Kristen ya, buat orang Kristen gini loh,
kami itu umat Islam itu diperintahkan bersikap adil. Artinya kalau memang manusia yang kami hadapi, kami akan memperlakukan kalian seperti manusia. Tapi kalau kalian sendiri 100% biawak, ya kami ngapain gitu loh buat ngeladenin kalian. Gak jalan diskusi kita. Aku kadang Kalian bisanya cuma ngomong jorok, marah, ilmu dan wawasan gitu loh. Aku heran ya kenapa yang dibahas terus figur Yesus, yang kedua kitab Kristen. Ya karena Kenapa? yang ada hal yang dibahas itu pertama masalah, yang kedua adalah sesuatu yang fenomenal. Agama kalian bermasalah, makanya dibahas terus. Soalnya Nggak berhenti 2000 tahun. Soalnya daya tarik Yesus itu luar biasa ya sama Alkitab itu ya. Ya kalau kita bahas Sumanto bukan berarti dia daya tariknya banyak, tapi karena dia laki-laki aneh. Artinya cuma membawa nama Yesus saja bisa dapat koin, bisa dapat gift gitu. Sementara Iya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Kalau memang itu prasangkamu, gini loh. Nggak ada nilai Harusnya jual kau apa yang bertanya, kalau memang Yesus itu berguna buat kami dapat koin, pertanyaanku, apa guna Yesus buat mamanya? Ayo. Ya, Yesus sama Isa kan beda. Loh, Nyambung, sama Isa tak beda. nyambung. Udah, bertanya Beda aja, orang. bertanya aja. Beda orang kan. Kamu tanya aja udah. Udah kalau nggak mampu bertanya, jangankan menjelaskan, bertanya aja kamu nggak mampu, kamu nggak usah naik, turun di bawah. Mau bertanya nggak? Mau diskusi nggak? Kalau nggak diskusi turun ke bawah. Saya lagi nggak mau menghadapi orang-orang yang merusak peradaban. Kalian kalau mau merusak peradaban di gereja kalian aja atau keluarga kalian aja. Gitu. Saya akan bertanya aja. Silakan Saya bertanya lagi mau Dinda. ditanya Buka aja, mute. monggo. Ya, buka mute Dinda, bertanya aja Dinda. Silakan bertanya. Buka mute, orang tua, buka mute. Iya, kenapa? Silakan bertanya aja, bertanya. Iya, kan tadi sempat saya dengar yang menulis kitab Anda itu siapa ya? Kok nggak ada kalian pernah cerita siapa? Dan nggak ada tertulis di kitab siapa yang nulis. Kalau kita kan ada Matius, Lukas, Yohanes, Markus kan gitu. Itu aja udah. Udah itu aja. Yakin? Silakan Uni. Ulang tadi apa pertanyaannya? Siapa yang menuliskan Al-Quran? Kenapa tidak ada tertulis di dalam Al-Quran siapa penulisnya? Berbeda dengan kitab Kristen, katanya penulisnya ada namanya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa di Islam tidak ada? Silakan. Oke. Patah-patah Uni jaringannya. Pan ada dalam kitabmu tertulis Matius, Markus, Lukas tuh nggak ada, Pak. Ya, mana? Udah lanjut. Masih klek. Masih agak patah-patah. Pertama, Pak, Bapak Kristen. Ya, pertama ya, wahai saudaraku Kristen, malulah kalian bicara tanpa dasar. Pertama, tidak ada fakta secara empirik membuktikan secara ilmiah ada tertulis di kitab kalian, penulis kitab kalian tuh ndak ada. Itu dibubuhkan kemudian hari oleh orang yang menduga bahwa itu tulisannya Matius, Markus, dan Lukas. Yang kedua, kenapa Al-Quran itu tidak dituliskan siapa penulisnya? Karena Al-Quran itu diturunkan dengan lafaz, bukan tulisan. Nah, jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang didiktekan kepada lisan nabinya untuk diajarkan lalu dihafal. Nah, adapun tekstual itu bukan menjadi prioritas bagi kami, tetapi salah satu bukti bahwa Al-Quran itu ilmiah. Even divalidasi hafalan dengan tulisan tetap sama. Begitu, Bapak penyebar kabar hoax. Ya artinya kan yang menulis itu harus ada dong siapa Signal kan aku jelek gitu. banget nih, bentar. Kan Yang komentar ini penulis Yang apa? Penulis mengharuskan mushaf siapa? gitu. Yang mengharuskan ya, kita suci itu ada penulis kitab siapa? itu kan kalau selama ini kalau kita tanya orang Islam katanya Quran itu jatuh dari langit, nggak mungkin kan, emang ada percetakan di atas. Yang jelas kan ada yang nulis kan. Nggak ada. Siapa yang Tunggu. Jangan penulisnya? berbohong lagi nih. Kebiasaan orang Kristen berbohong depan kami ini nih. Sejak kapan ada orang Islam
Sejak kapan ada orang Islam mengatakan Al-Quran jatuh dari langit? Anda jangan berbohong lah, mentang-mentang di Kristen boleh berbohong dalam segala hal, jangan gitu. Jangan nampak kali lah dustanya. Sejak kapan ada orang Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran jatuh dari langit? Nggak ada. Tolonglah, Ya, oke tolonglah. lah, siapa Sekali yang- orang Kristen tuh bisa nggak sih normal kayak, Betul lah. bentar. Bisa nggak sih satu kali saja orang Kristen Kok ngelek. Nggak kedengaran. Patah-patah nih biar saya bantu jawab aja. Pertanyaanmu apa penyebar? Ya, sini Unirifa lagi error jaringannya teman-teman. Saya bantu jawab aja penyebar. Yang kau Pertanyaan minta aku ini itu apa? aja. Pertanyaanmu Ya, adalah ya. yang menuliskan adalah para sahabat. Nah, itu dengan nama siapa itu loh? Sahabat ini kan banyak Oke, sahabatnya. nih saya kasih Anda dalil peran sahabat sebagai penulis wahyu. Itu yang saya tanya, nggak usah Oke, panjang lebar. jadi begini saya ceritakan dulu ya. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan bukan karya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu tidaklah dibuat oleh selain Allah, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Tertulis dalam Quran surah Yunus ayat yang ke-37. Nabi itu tidak menulis sendiri. Jadi Rasulullah SAW tidak menuliskan kitab itu sendiri. Engkau tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun tidak pula menulisnya dengan tangan kananmu. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Artinya Nabi Muhammad itu ummi, dia tidak menulis ya. Dan peran sahabat sebagai penulis wahyu. Dalam hadis sahih disebutkan beberapa sahabat sebagai penulis wahyu. Antara lain adalah namanya, kau catat nih. Yang pertama Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi Muhammad akan mendiktekan wahyu, lalu mereka menulis di pelepah kurma, kulit, tulang, atau batu tipis. Jelas ya? Dalilnya mana bang? Ada dalilnya. Ini proses pengkodifikasian pada saat Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad itu wafat. Jadi pada masa Abu Bakar, Zaid bin Sabit ditugaskan mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran tertulis dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4986. Pada masa Utsman, mushaf disatukan menjadi satu, standar untuk seluruh umat Islam, tertulis dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4987. Clear. Jadi yang menuliskan adalah para sahabat dan dalilnya jelas tertulis di dalam hadis Rasulullah SAW. Sekali lagi saya sampaikan namanya karena kau tanya nama. Yang pertama Zaid bin Sabit, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Ali bin Abi Talib, yang keempat Muawiyah bin Abi Sofyan, yang kelima Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah. Sekarang saya tanya kau. Ya, udah aku jawab. Itu di hadis ya, bukan di kitab tertulis itu ya. Apa? Itu nama-nama itu tertulis di hadis ya. Ya hadis perkataan Rasulullah. Kenapa? Enggak, saya kira kalau di kitab ditulis itu. Ya Al-Quran itu isinya firman Tuhan, bukan firman Nabi Muhammad. Kau ngarang aja. Memangnya kitabmu karangan manusia? Enggak lah. Al-Quran itu bro, dia 100% firman Allah. Jadi Al-Quran itu seluruhnya perkataan Allah, tidak ada perkataan manusia di situ. Kalaupun ada cerita sejarah yang dituliskan dalam Al-Quranul Karim, itu Allah yang menceritakan kepada kita manusia. Jadi Nabi Muhammad yang menerima firman. Setelah Nabi Muhammad menerima firman dari Allah, Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat untuk dihafalkan dan dituliskan. Nabi Muhammad langsung sebagai validator itu, orang yang memiliki kredibilitas untuk memvalidasi bahwa benar ini datangnya dari Tuhan. Catat itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai validator, orang yang memvalidasi bahwa benar apa yang dituliskan oleh Zaid bin Sabit dan kawan-kawan ini adalah firman Tuhan yang datangnya dari Tuhan. Karena Nabi Muhammad sebagai penerima firman, jadi divalidasi langsung, dan Nabi Muhammad yang memberikan legitimasi untuk dituliskannya Al-Quranul Karim sampai ke zamannya Utsman. Ya, dipersatukannya mushaf itu di zaman Utsman. Allahu Akbar. Nah sekarang saya tanya balik sama Anda. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Anda katakan adalah Injil, betul? Halo penyebar. Halo penyebar. Meninggal. Penyebar, saya tanya balik, boleh nggak? Penyebar, silakan buka mute Dinda. Saya tanya balik, halo. Gimana ini mau ditanya balik? Takut.
Bang, Ane turun dulu Bang ya. Ane mau siap-siap ini. Kan kita nanti mau meeting di Zoom ini Bang. Iya, jam 10 saya gabung Bang. Nanti teman-teman ngisi materi di tempat saya gabung ke Zoom. Terima kasih ya Bangku, Masya Allah. Syukran Bang ya. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penyebar berita buruk, silakan penyebar berita. Hei, tadi kau tanya ku jawab, giliran aku mau bertanya kau tak mampu, turun. Hei, tak berani. Inilah kualitasnya. Selalu mau berpolemik, mempertanyakan sesuatu yang sudah sering kali dijelaskan oleh umat Islam. Al-Quran itu teman-teman, itu proses penulisannya jelas, bahkan sampai proses pengkodifikasinya jelas, sejarahnya ada, literasinya ada, tertulis dalam hadis, tertulis, datanya ada. Sekarang Anda saya tanya, yang kau katakan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini kapan dituliskan? Fakta mengatakan bahwa ini dituliskan setelah kematian Yesus, kematian Yeshua HaMasyiah. Jadi keempat gospel sinoptik itu dituliskan setelah Yesus wafat, Yesus mati itu teman-teman. Pertanyaan saya adalah, Injil yang diberitakan Yesus di Galilea yang disebut Injil Allah dalam Markus pasal 1 nomor 14, itu Injil yang mana? Apakah Injil yang diberitakan oleh Yesus dalam Markus 1 nomor 14 yang dikatakan Injil Allah diberitakan di Galilea setelah Yohanes Pembaptis itu ditangkap, apakah itu sama dengan Injil yang Anda baca sekarang yang kata aja Anda itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu silakan Anda jelaskan kepada saya itu. Mana orang Kristen yang bisa menjawab pertanyaan saya? Silakan naik. Oke, di sini ada ini. Ya, silakan yang Kristen. Loh, ini gimana ini? Mau dijambak turun semua. Ah, ada Denny lagi, parah Denny lagi. Obat. Salam. Selamat malam. Apa kabar? Baik, gimana Pak ini? Aku mau tanya ini. Iya, tadi kan kita membahas masalah ada yang mempertanyakan sejarah penulisan Al-Quran. Sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman Kristen. Seringkali teman-teman Kristen mengatakan bahwa gospel sinoptik itu adalah Injil, betul nggak? Ya, kalau Injil sih aku nggak berani ngomong. Soalnya Injil bukan punya orang Kristen. Clear. Dengar teman-teman ya. Bahkan Pak Denny sendiri mengakui bahwa Injil itu bukan punyanya orang Kristen. Jadi punyanya orang Kristen ini apa kitabnya Pak Denny? Bisa disebut gospel. Gospel itu kitab tapi juga berita. Bisa berita, Kitab bisa dan berita. Gospel teman-teman, bukan Injil ya? bukan. Sip. Pengakuan Pak Denny, jujur beliau. Nah sekarang Anda teman-teman Kristen yang mau membantah apa yang saya narasikan, apa yang saya tanyakan tadi, dan apa yang dinyatakan oleh Pak Denny barusan, Anda naik ke atas menjelaskan kepada saya. Silakan naik. Ya. Halo Tiga Putra, selamat malam. Malam. Islam Kristen bro? Kristen. Kristen, oke. Suaranya kok kayak menggema sekali gitu, kenapa? Biasa. Iya, lagi pakai sound card ya? Iya. Ehonya turunin, kecilin aja ehonya di angka 8 atau angka 9 gitu biar enak kita ngobrol. Iya. Halo. Wah, tambah dikerasin aja. Keras banget itu, dikecilin dulu. Iya, dikecilin. Cek, udah. Udah, halo? Iya. Oke, gimana Bang Tiga Putra? Iya, silakan. Ada Nurifan nih. Uni masih patah-patah lagi jaringannya. Oke, Bang Tiga Putra mau menanggapi apa yang saya Gimana? tanyakan tadi? Udah Anda aman? mau menjawab? Masih patah-patah Uni Ya, sedikit. saya lihat temanya Kristen menolak Bibel. Ya. Nah, kalau Kristen menolak Bibel, lalu yang menerima Bibel itu siapa? Nggak ada.
Sementara selama ini yang mempelajari Bible kan orang Kristen. Iya, bisa Anda buktikan kalau Anda tidak menolak Bible? Ya, bisa, karena kami mempelajari Bible selama ini. Oke, saya tanya Anda, Yesus Allah atau hamba Allah? Karena kami, ya apa? Yesus Allah atau hamba Allah? Dia itu Allah sendiri, karena dia dari Allah sendiri. Berarti Yesus adalah Allah. Iya. Buka Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 13. Karena Allah itu kan maha kuasa, dia tidak bisa istilahnya kalau menunjukkan mulai. dia itu adalah Allah, karena dia Allah itu kan Allah itu kan memberikan rahasia yang besar Baca, untuk saudara, manusia. saudara, ya, baca Kisah Para Rasul pasal 3 nomor Iya, 13. kami sudah membaca, tapi kami sudah memahami. Iya, apa yang Anda Karena pahami ini? itu penuh dengan rahasia. Iya, ini rahasia apa ini? Coba, ini rahasia seperti apa ini? Anda baca. Ini saya tampilkan di layar aja, Anda baca ya. Tadi dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Di sini dikatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini adalah hamba Allah atau Yesus ini adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Coba ulang, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus Allah nenek moyang kita, nenek moyang kita Allah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. ya, Yesus ini hamba Allah atau Allah? Ya, yang memuliakan hambanya yaitu Yesus yang Waduh. terus Jadi hambanya di sini Yesus yang memuliakan hambanya ini. di situ kan ada kata koma, ada kata koma, Astagfirullahaladzim. ada tanda baca. Telah memuliakan hambanya itu yaitu Yesus. Yesus inilah Yaitu hambanya. Yesus yang terus lanjut. Mati aku. Yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Berarti Anda masih tidak memahami kosakata juga berarti. Oh, berarti Yesus ini bukan hamba Allah, bukan? Dia Allah sendiri. Dialah sendiri. Jadi Anda tolak ini. Iya. Oke. Karena dia Allah sendiri. Iya, kalau ini apa ini? Kalau ini. Iya, nggak Justru apa-apa, Anda ketawa itu kan dulu. tidak memahami Bible, makanya Iya. Anda kan Nah, coba tidak baca. mempelajari Bible. Iya, kalau Anda lebih paham, Anda mempelajari, baca dulu ini apa? Ini apa? Terus Baca. itu kan Ya, baca ini apa? temanya. Iya, Yesus perikop kan? hamba Tuhan. Ya, Yesus Iya, Tuhan atau hamba terus? Tuhan? Terus Tuhan atau hamba Tuhan? itu yang di kitab apa itu? Matius 12 nomor 14. Karena Anda kan sepotong-sepotong membacakan firman itu, ayat itu. Iya, Anda bacakan aja. Yesus Coba ini Anda berarti baca salah dari ini. keseluruhan. Iya, Anda itu kalau kan iya. tidak pernah membaca Bible dari ya, saya tahu. Iya. Anda ini kan Islam, Anda tetap tidak akan menerima semua itu. Iya, enggak, saya tanya ini, Yesus ini Ya, hamba Anda tetap Tuhan mencari, atau Tuhan? Anda akan tetap mencari semua kesalahannya karena saya paham. Anda kan bukan Kristen. Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Anda kan tidak memahaminya, saya bilang. Iya, loh, Anda dari Karena tadi kami loh, sudah Anda paham. tidak memahami. Apa yang saya tidak pahami? Kalau Anda lebih paham, ya Iya, jelaskan. Ya jelaskan. Anda kan membaca Bible itu kan. Iya, jelaskan. sepotong. Iya, kan saya Jadi tidak paham. Begini ya, daripada bertuburukan kita debat kusir. Kan dari tadi Anda bilang Anda tidak paham. Enggak apa-apa, saya enggak paham. Kalau Anda paham, Anda jelaskan. Kan kau merasa lebih paham, ya kau jawab ini, jelaskan. Enggak perlu ngomong Anda tidak paham. Jelaskan, apa ini, Yesus hamba Tuhan atau Yesus Tuhan? Buka mic-mu, Dinda, silakan. Jangan kayak orang bodoh begitu. Anda enggak paham. Kau aja enggak bisa jelaskan, kok ngomongnya aku enggak paham. Jelaskan. Yesus hamba Tuhan atau Yesus Tuhan? Kau jelaskan ini, kasih paham saya. Buka mute Dinda. Jangan pura-pura nggak mau buka mute. Udah saya undang itu, buka mute. Terguncang kau ya? Iya, saya tahu. Ya jawab, apa ini? Anda kan Ini tidak maksudnya membaca apa? keseluruhannya. Itu kan hanya perikop. Ya, perikop ini benar apa Coba salah? baca keseluruhannya. Saya tanya, perikop benar apa salah? Saya tidak pernah mengatakan itu benar atau salah. Itu kan perikop. Iya, menurut Anda perikop ini benar apa salah? Nah, saya balik tanya. Loh, gimana sih ditanya nggak mau jawab? Enggak. Perikop ini benar apa salah? Kalau Quran. Loh, kok takut? Enggak, Kamu bisa jawab? tanya tak balik. Tadi
Ditanya nggak bisa jawab, saya tanya. Jawab dulu ini, clearkan dulu. Tadi kan nanya, kenapa saya buat judul Kristen menolak Bible? Ini barusan saya buktikan. Ini Anda tolak dalil ini. Kenapa Anda tolak? Ini tertulis dalam kitabmu, Matius 12 nomor 15. Anda baca perikop ini. Dibaca keseluruhannya. Iya, mau dibaca pun tetap perikopnya tetap ada. Perikop. Iya, Yesus hamba Tuhan, itu kan perikop. Ya, ini benar apa salah? Iya, Yesus hamba Tuhan, itu perikopnya. Iya, perikopnya ini benar apa salah, saya tanya. Benar, perikopnya benar. Oh, kalau benar berarti Yesus memang hamba Tuhan. Enggak, Yesus itu Allah sendiri. Karena Allah itu kan Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas. Berarti ini salah ini. Salah berarti itu. Salah ini ya? Iya. Berarti salah kitab sucimu ya? Oke, kita masuk lagi ke ayat yang lain. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar di sini siapa? Ya itu Yesus yang telah dia utus. Loh, di sini kan Yesus diutus oleh Allah yang Iya, benar. Allah. Inilah hidup yang kekal itu, ya kan? Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya terus satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah yang telah dia utus. Yang mengutus Yesus siapa? Iya, kalau secara firman dia seolah-olah mengutus, tapi itu adalah dia sendiri karena Allah itu punya rahasia. Ditolak lagi, ini gimana ditolak terus ini kan? Satu-satunya Allah yang benar di sini siapa? Yaitu Allah Yesus Kristus yang benar. Satu-satunya Allah yang benar ini. Iya, yang telah mengutus Yesus Kristus, karena Yesus itu adalah dari Allah sendiri. Iya, yang telah mengutus Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Iya. Jadi Yesus ini Allah atau utusan Allah? Allah sendiri, karena dia menjadi manusia. Bukan utusan. Allah yang menjadi manusia, yang telah turun ke bumi. Bukan untuk utusan. menyelamatkan manusia. Nggak nyambung itu. Saya tanya, Yesus utusan bukan? Utusan bukan Yesus? Macet. Utusan bukan? Satu-satu Allah yang telah Engkau utus. Loh, inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Yesus diutus sama siapa ini? Dia. Diutus siapa? Ya, diutus Allah sendiri, karena Allah itu kan tepatnya surga. Yesus itu datang ke dunia. Jadi diutus oleh Allah. Allah yang mana yang mengutus Yesus? Iya, dia kan dari surga diutus ke bumi. Iya, Allah yang mana yang mengutus Yesus? Turun sendiri. Jadi begini, yang saudara, yang saya tanyakan bukan itu, nggak nyambung. Itu omongan orang bodoh itu. Begini loh. Kalau ngomong itu yang nyambung, kalau nggak mampu itu ngaku gitu loh. Jangan ngomong aja tapi nggak nyambung. Itu capek orang dengar, nggak ada edukasi. Kalau berdiskusi itu yang nyambung sedikit. Yang saya tanya, Allah yang mengutus Yesus ini Allah yang mana? Satu-satunya Allah yang benar ini siapa dia? Kalau Anda katakan dia Yesus, tetapi di sini dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, artinya Yesus diutus oleh satu-satunya Allah yang benar. Kesimpulannya adalah kalau yang diutus ini Yesus, Allah juga Yesus, berarti Yesus mengutus Yesus, begitu maksudmu? Iya. Yesus adalah Allah yang benar, mengutus Yesus Kristus, yaitu dirinya sendiri. Begitu maksudmu? Atau bagaimana? Yang masuk akal gitu loh kalau menjawab pertanyaan gitu. Jangan kayak orang bagong gitu kan. Capek gue dengar, anjir, nggak jelas. Ini persekolah apa enggak sih? Bego banget asli. Enggak, tadi kan saya tanya Kristen menolak Bible, terus yang menolak Bible itu siapa? Lalu jawab. Loh ini saya buktikan. Pelajarinya semua.
Anda terima nggak ayat ini? Anda terima nggak? Terima, kami semua dari Iya, kalau Anda terima, perjanjian. orang perikop aja Anda tolak kok tadi. Anda bilang salah. Enggak, karena kami kan membacanya keseluruhan, bukan sepotong-sepotong. Dan Loh, saya bukan baca. dari Iya, mau dibaca. kita. Iya, mau dibaca yang mana mau dibaca? Bacakan. Oh, ya, Yang mana mau dibaca? kalau hanya sepotong-sepotongan itu tidak akan mengerti. Anda tidak akan pernah mengerti. Wah, itu kan ngeles semua aja. Padahal kok nggak paham juga. Justru Ya kan? kami mengerti. Justru kami mengerti, maka kami menerima Bibel. Oh, kami mengerti. Mengerti apa yang kau mengerti? Disuruh menjelaskan aja kau bodoh. Disuruh menjelaskan aja kau tak bisa. Apa yang mau kau jelaskan gitu loh? Disuruh jelaskan ini, kau bilang kau nggak ngerti, kami ngerti, kau nggak ngerti, kami ngerti. Apa yang kau ngerti? Disuruh jelaskan aja kau macet. Jawab ini pertanyaan saya. Enggak, tadi kan saya tanya Kristen menolak Bibel, justru Kristen. Iya, yang ini mana saya yang menolak? buktikan. Kalau ya ini Anda menolak, ini Anda tolak lah tadi. Ya ini Anda tolak kami ini. tidak menolak, kami tidak menolak, tidak. Oh ya, ini Anda tolak ini. Ya ini benar berarti, benar. Yesus hamba Tuhan, ini benar ini. Kami tidak menolak itu. Oh, berarti kau terima Karena nih Yesus itu hamba kan Tuhan. hanya Anda itu kan hanya membahas satu dari ayat saja. Anda tidak Loh, pernah iya. membahas keseluruhannya. Iya, ini Anda terima apa enggak? Iya, kalau hanya itu sih bisa saja ditolak. Tapi kalau dibaca secara Ya berarti kau keseluruhan, menolak kami Bible lah. menerima. Berarti kau menolak Bible lah kalau begitu. Tidak. Ya ini kau terima nggak? Tidak, kami tidak pernah menolak. Justru Ya, ini kau di sini. Enggak, kami tidak menolak. Karena Jadi kalau jadi kau dibaca terima? hanya dari satu. Iya ya. ayat. Tadi kau Tidak, bilang kau tidak, tolak. tidak. Tadi kau bilang salah. Tadi katamu salah. Enggak. Kami Loh, tidak tadi kau bilang menolak. salah kok. Kami membacanya secara keseluruhan. Tadi kau bilang salah. Kenapa sekarang lupa lagi? Tadi kau bilang salah nggak ini? Tidak. Nggak mau ngaku anjir parah kau. Itu benar. Tadi kau bilang salah loh ini. Loh, nggak malunya kau ini. Enggak, gini. Nggak, tadi kau bilang salah. Ini salah apa benar? Tadi kau tolak. Lalu apa ini? Bodoh kali ini, ngomong apa dia ini? Tadi bilang salah, sekarang bilang benar. Ini apa yang mau kau sampaikan sebenarnya? Penipu kali kalian ini. Hah? Amnesia atau gila atau apa kau ini? Kamu tidak mengerti Bibel. Kamu tidak. Apa Jangan ini? kamu mau mengerti Bibel. Al-Quran aja kamu tidak mengerti. Apa ini sampah masyarakat ini? Bikin malu aja. Ngomong sama makmu aja dulu mah. Ayo nih. Ya, Tiga Putra ngomong sama makmu aja. Kau tipu aja sama bapakmu, nggak apa-apa, jangan kami. Tadi dia bilang dia tolak, itu salah itu katanya. Yesus hamba Tuhan itu salah perikopnya itu. Sekarang dia terima lagi. Enggak, saya nggak ada bilang. Anjir, pembohong banget, cok, parah ya. Parah. Nah, ini teman-teman Kristen yang ada di bawah. Bagi anda Kristen yang ada di bawah yang berada dalam komal kata Bible, ini yang berusaha kami sampaikan, yaitu kebenaran. Ini kualitas teman-teman kalian. Saudara seiman kalian itu begitu kualitasnya. Mungkin anda juga salah satu termasuk di dalamnya gitu. Sama-sama botol gitu kan. Jelas-jelas tertulis dia tolak tadi, baru dia terima lagi. Ini apa mau diskusi kayak gini? Mempertanyakan judul saya tapi tak mampu dijawab, tak mampu menanggapi, merespon yang baik gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kau tolak aja terus kitabmu itu, tolak. Hari-hari kau tolak. Silakan Uni. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf signal saya mungkin tidak sebagus biasanya. Kalau kita berpikir, kita ini mengambil hikmah ya dari apa yang kita lihat tuh, kita mengambil hikmah. Kenapa sih teman-teman Kristen seperti itu? Karena memang mereka adalah orang-orang yang sudah Allah beritakan di dalam Al-Quran di banyak ayat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu wa lahum azabun azim. Artinya Allah sudah menegaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang pintu hatinya itu dikunci, lalu dia tidak bisa melihat padahal matanya ada, tidak mendengar padahal kupingnya ada. Jadi kemampuannya itu yang ditiadakan oleh Allah. Bahkan kalau dalam Quran surah Al-Baqarah ayat perumpamaan seorang kafir itu ketika mereka berada di sebuah kilatan cahaya itu mereka berjalan, tapi ketika cahayanya hilang mereka berdiam diri. Lalu Allah mengibaratkan bahwa sebenarnya yang dihilangkan dari mereka ini adalah cahaya iman, cahaya ilahi itu. Nah,
ternyata Yesus juga berkata seperti itu, bahwa dalam perkataan Yesus bahwa ada nubuatan Yesaya yang mengatakan kenapa Yesus menggunakan bahasa perumpamaan. Karena Yesus hanya ingin menjelaskan kepada murid-muridnya, bukan kepada orang-orang di luar sana. Karena telah ditetapkan orang yang mendengarkan berita dari Yesus itu mereka tidak akan menerima perkataan Yesus, tidak memahami, karena memang sudah ditutup oleh Tuhan. Biarkan mereka melihat, mengerti jangan, biarkan mereka mendengar, mengerti jangan. Nah, artinya Tuhan sudah memiliki ketetapan kepada orang-orang kafir ini tidak akan pernah berkeyakinan gitu loh kepada nabi asli, diantaranya Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Nah, alasan ini kenapa? Karena memang mereka memilih untuk menjadi kufur. Beda ya. Di Islam itu iradat Allah itu kebaikan. Allah tidak menghendaki keburukan, tetapi keburukan terjadi karena izin Allah. Dalilnya ada. Di Kristen, niat buruk, kejahatan yang dilakukan oleh makhluk itu diridhoi oleh Tuhan, bahkan dijadikan keselamatan untuk orang Kristen. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Edis terkait tentang penyaliban itu karya iblis yang diridhoi oleh Tuhan. Jadi psycho banget ketika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu merahmati perbuatan jahat, bahkan menjadikan perbuatan jahat itu sebagai rahmat buat orang lain. Ibarat kata kayak ada orang punya niat jahat, aku punya niat jahat sama Iqbal, tapi justru kejahatan aku sama Iqbal itu justru menyelamatkan orang lain begitu. Artinya kejahatan yang aku rencanakan itu divalidasi oleh Tuhan. Beda kalau di dalam Islam, iblis itu memohon kepada Allah untuk diberi penangguhan waktu, maka Allah mengabulkan gitu. Karena memang dia memilih, tapi Allah mengizinkan keburukan terjadi, tidak meridhoi keburukan itu, dan menginginkan kebaikan terjadi, dan Allah ridhoi kebaikan itu. Ini perbedaan cara pandang kita dengan Kristen. Nah, lalu kenapa di Kristen itu terjadi penolakan? Mereka sesama, jadi bukan cuma mereka sesama mereka berdebat ya, tapi mereka sendiri dengan dirinya sendiri pun berdebat. Contoh kayak tadi di awal dia bilang Tuhan saya itu bisa mati. Nanti ketika ditanya berarti Tuhanmu gak kekal? Oh, Tuhan saya kekal. Lah iya, karena Tuhan saya pernah mati, maka dia dikatakan kekal. Selain mereka masuk nerakanya itu karena tidak bisa belajar KBBI, mereka masuk neraka karena mereka munafik dan hipokrit, dan juga mereka masuk neraka karena memang mereka itu ingkar kepada Allah. Itu poin penting. Dan yang paling parah adalah mereka masuk neraka gara-gara nggak bisa bahasa Indonesia atau KBBI tadi. Itu paling parah. Dan mereka tidak bisa jujur. Nah, nggak asik banget ya nanti suatu saat ketika orang Kristen berjumpa dengan Firaun, kan keren banget lah Firaun. Kenapa lu masuk neraka Firaun? Gue udah ngebunuhin orang banyak. Lalu Kristen kenapa nggak masuk neraka? Karena gue nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak keren banget masuk nerakanya ya. Sebentar dulu ya Dek, bentar ya Dinda. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika orang-orang Kristen ini mereka berdiskusi dengan kita, ada dua metode yang kita paparkan di sini. Pertama, kita memaparkan bagaimana Islam menjadi agama yang rasional, tidak bertentangan dengan akal dan tidak bertentangan dengan hati nurani dan sesuai dengan naluri manusia. Maka Kristen justru sebaliknya. Ketika kita paparkan Islam, mereka memaparkan agama mereka. Sebenarnya itu timbal balik, di mana orang akan menilai mana yang masuk akal, mana yang tidak. Jadi biarkanlah netizen yang menilai. Jadi kita di sini la ikraha fid din, tidak memaksakan dalam pandangan kita sebagai orang berislam gitu. Oke, kita akan membahas tentang kenapa sih orang Kristen ini kok gampang banget tersesat, atau kenapa mereka tuh tersesat. Faktor utama adalah mereka suka mendengarkan kabar bohong. Buktinya mereka tidak peduli dengan epistemologi sebuah informasi. Contoh, ketika ada informasi dari kitabnya orang Yahudi, mereka tidak mempertanyakan apakah orang Yahudi ini pendusta atau tidak. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan orang Yahudi itu ular beludak. Nah, mereka tidak peduli dengan itu. Mereka tidak peduli dengan epistemologi sumber literasi yang mereka terima sebagai sumber keyakinan. Berbeda dengan kita, kita ini punya ilmu sanad, punya ilmu riwayat, punya ilmu ulumul Quran dan ulumul hadis, di mana diikat ilmu Al-Quran dan hadis itu diikat dengan sistematika yang akademik gitu ya. Seperti informasi tentang hadis saja kita bisa menentukan dia maudhu kah, dhaif kah, sahih kah, dengan kriteria-kriteria yang dipenuhi oleh para ulama ketika mereka mengambil
hadis. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu salah satu contoh tidak mungkin terdistorsi adalah ketika seluruh orang di dunia ini datang ke Mekah mendengarkan satu imam saja membacakan Al-Quran dan tidak ada yang bertengkar gara-gara beda bacaan. Tapi di Kristen kitabnya sama, Tuhannya konon sama, sedangkan ini Tuhan Bapak atau anak aja masih sampai sekarang belum ada penyelesaian. Apalagi terkait tentang karya penyalipan itu karya siapa? Karya iblis atau karya Tuhan? Maju kena, mundur kena. Contoh, kalau mereka katakan penyalipan itu adalah rencana iblis, maka tidak ada istilah keselamatan itu dari Tuhan, tapi keselamatan dari iblis. Begitu juga dengan kalau mereka pilih bahwa penyalipan itu dari Tuhan, maka Tuhan merencanakan pembunuhan terhadap anaknya yang tunggal. Ini maju kena, mundur kena. Tapi kita sebagai umat Islam saksikan saja, perhatikanlah Al-Quran, Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan teman-teman ya, asbab kenapa Kristen itu bertentangan. Kita akan gali lebih dalam lagi menggunakan pendekatan historis, pendekatan psikologi dan sebentar ya, sabar ya. Sabar Dinda, sabar deh. Udah Gembala mau menginjili dulu ya nak. Pertama kita pendekatan historis dulu nih ya. Kedua nanti baru kita pendekatan psikologi. Aku ada rapat Zoom sama teman-teman API di sini. Uni lanjut dulu ya, aku parkun Uni suruh jagain momot. Aku tetap pantau. Siap. Aku Zoom dulu ya. Ya. Ini kalau mau tendang aja. Siap, Ini gak jelas nih, mabuk nih. Ya. Gitu ya. Jadi kita coba beberapa pendekatan untuk menggali kenapa sih Kristen ini kok gampang gampang tersesat gitu. Nah, secara psikologi ya, mereka adalah orang-orang yang NPD teman-teman ya, sekali berkata bahwa kami anak Tuhan maka mereka tidak peduli kebenaran lagi karena mereka udah klaim anak Tuhan gitu. Dan itu secara psikologi, secara sosial mereka ini adalah orang-orang yang suka tidak peduli benar salah dalam informasi, tapi mereka lebih senang itu mendengarkan kabar yang bahkan mereka nggak gali itu dari mana. Buktinya mereka nggak tahu kitab mereka itu ditulis siapa, tapi mereka percaya itu kitab suci. Secara historis pada faktanya memang agama mereka datang dari polemik. Sebentar ya, Ananda sebentar dulu ya anakku ya. Jadi memang agama mereka datang dari polemik. Fakta Tritunggal itu datang dari polemik Arius dengan Athanasius yang kemudian dibuatlah konsili. Jadi ini fakta, agama Kristen itu muncul dari polemik. Contoh, polemik tentang Yesus memunculkan kematian yang katanya adalah kematian anak Tuhan. Polemik tentang hinaan terhadap dasar Kristen jadilah agama Kristen. Jadi memang agama Kristen muncul dari polemik. Itu adalah sebuah statement saya yang bisa saya pertanggungjawabkan. Oke, sekarang bagi panelis atau bagi narasumber, bukan narasumber ya, lebih kepada anak-anak domba yang ingin bertanya sama Bunda Gembala, silakan satu persatu naik dengan catatan seperti manusia ya anak Bunda ya. Tolong seperti anak manusia ya. Bunda tidak sedang mau berhadapan dengan biawa ya. Oke, Andre, perkenalkan agamanya Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, salah pencet. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa aja aku nih. Ya, anak Bunda N ini anak manusia ya. Iya, kenapa Ya, dia bukan naik? biawa ya, tolong perlakukan diri Anda sebaik mungkin. Iya. Kak, naik turunkan. Sabar, kamu nggak sabaran. Kau nih, Apa dek? Apa anak Bunda? sayangku, Iya anak Bunda. Apa anak Bunda? kan ini Yesus bagaimana Kak? Yesus kan Yesusnya gitu-gitu aja. Rencana. Yesus mah lagi duduk-duduk samping Bapak sekarang. Yesus mah lagi duduk, kita nggak tahu lagi main gadget atau apa, kita nggak tahu. Saya juga bingung Yesus sekarang tuh lagi ngapain ya kira-kira ya. kalau Isa bagaimana Kak? Menurut dokternya teman-teman Kristen, Yesus lagi duduk samping Bapak. Nggak tahu dia pernah berjalan, pernah berdiri. Gimana? Kalau Isa, kau molek, Apa? kolek. Oh, kalau Nabi Isa berada di sisi Allah sekarang. Gimana anak Bunda? Baik, Anak Bunda, anak kamu Bunda. Apa? Gimana? baik. Oke, nanti dulu aja ya En ya, sabar ya Dek ya. Halo Bapak Harun. Teman-teman, kali ini tuh signal kita lagi jelek banget ya, sabar ya. Oleh Harun.
Harun. Oke. Saya saya bahas typing di bawah ya. Chan, kalau harimau bersin jadi kucing apa maksud akal? Mike, Ya, kalau Tuhan bisa membuat seperti itu ya masuk akal, karena kan ini Tuhan ya. Yang nggak masuk akal itu ketika perempuan ngeden keluar Tuhan. Bentar deh ya. Kucing bersin keluar macan, keluar saya sekalipun ya. Kenapa kalau Tuhan mau? Yang nggak masuk akal itu ketika perempuan ngeden keluar Tuhan. Ya, itu yang nggak masuk akal. Perempuan ngeden keluar Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi kalau saya bersin keluar setan masih masuk akal. Begitu juga dengan bersin kucing keluar jin, tomang atau singa tuh nggak apa-apa. Yang nggak mungkin itu perempuan ngeden batuk keluar Tuhan tuh. Ya itu nggak mungkin ya anak bunda ya. Jadi anak bunda mohon maaf ya, boleh ya. Kenapa? Ya kamu mendesah keluar manusia kan normal ya. Mendesah kamu teriak keluar manusia normal. Ya kalau kucing keluar bersin keluar singa, macan, ayam kangkung itu masih normal karena sesama makhluk. Ya nggak normal itu kalau manusia ngeden keluar Tuhan gitu. Itu nggak mungkin banget, nggak muksin alatas banget gitu loh ya. Itu tuh nggak make sense sekali begitu. Halo Alboy. Aduh sorry banget ya, kita putus-putus ininya signalnya sebentar aduh signal aku ngelag banget ya, sorry ya bentar ya, ya sabar signalnya jelek banget guys. Sabar ya, sabar anak bunda ya. Sabar anak bunda. Gimana, masih ngelek nggak? Masih ngelek nggak aku? Masih ngelek kah? Bentar ya, kita ganti kuota dulu. Kita ganti ke kuota dulu ya guys. Oke, gimana? Ini masih ngelek? Masih ngelek kah? Masih ngelek? Oke udah aman. Maaf ya, aku ganti ke kuota. Nanti kalau mati aku pindah lagi ke wifi. Oke. Halo Alboy. Oke Bang Dul. Oke, turun dulu ya. Halo si Boy. Halo. Halo. Bermasalah kah? Aduh kayaknya ada problem deh. Ini nggak ngerti deh, aku yang bermasalah atau gimana? Halo Om Jo. Halo Om Jo. Halo. Oke, turun dulu ya. Kalau nggak ada niat buat diskusi, turun dulu aja ya. Nanti cari waktu lain kali kalau udah berani bertanya dan berkata-kata. Ya. Menunggu tamu untuk bergabung. Mana nih? Sorry, signalnya bermasalah. Halo Elsa Mayroh. Pak Elsa Mayroh. Oke. Sorry teman-teman ya, jaringan di sini tuh lagi parah banget. Lagi parah sekali teman-teman. Halo Dailami. Halo Dailami. Biar putih bersih. Halo. Untuk mau mandi Oke Bapak lagi tap-tap layar ya. Thank you ya udah tap-tap layar ya.
Halo Pak Joko. Halo. Halo Pak. Waduh. Oke teman-teman ya. Nah kita lanjut teman-teman ya. Jadi sejak di awal munculnya agama Kristen itu sudah berpolemik. Kehadiran Yesus sendiri itu sudah polemik teman-teman ya. Perbedaan kehadiran Nabi Muhammad dengan kehadiran Yesus itu adalah, pertama, kehadiran Nabi Muhammad itu beliau adalah orang yang jelas, beliau yang secara nasab itu jelas pada kalangannya. Artinya kehadirannya itu nggak tiba-tiba dan tidak ambigu dan tidak bias. Nah, Nabi Isa dan Yesus itu hadir dengan cara yang berbeda. Lahir dari seorang perempuan yang virgin, tidak punya suami, tiba-tiba hadirlah dia. Oke, kita sapa dulu nih. Halo, anak proyek kan? Halo. Halo, Pak Joko. Assalamualaikum Ini nih. kenapa ya? Enggak, saya cuma nyoba ini. Ada masalah nggak? Iya, makanya saya nyoba naik. Yang naik pada jatuh semua. Makanya saya nyoba, saya kan nyimak di bawah. Kok bisa yang Kenapa naik ya? jatuh turun, yang naik turun gitu jatuh. Ini kan nyoba apa punya orang lain yang masalah atau arumnya Uni yang masalah, itu saya nyoba aja ini. Orang-orangnya Nggak ada yang masalah. Ya, bagus berarti sinyalnya Uni. Hostnya maksudnya ya. Oke, saya turunkan host. Apa moderator? Ya. Nah teman-teman perhatikan baik-baik ya. Perbedaan kita dengan teman-teman Kristen itu berbeda sekali, jauh banget teman-teman. Ilmu kita itu berasal dari orang-orang yang diakui oleh jumhur ulama, orang-orang yang cerdas. Kalau di Kristen itu kayak Protestan tuh muncul dari orang yang menolak Katolik, artinya menentang Katolik, muncul Protestan. Kemudian sekarang Edis, jadi kayak post-truth gitu. Kepercayaan publik itu diberikan kepada orang yang viral, bukan karena orang itu berilmu. Makanya kalau kalian lihat sekarang ini antara akademisi Kristen dengan non akademisi, yaitu para apologet biasa, itu lagi bertempur. Seperti Verbum Veritatis bersama Pak Bom Bom, ya lah pendeta-pendeta. Sementara si Edis mengatakan, mereka tuh diajarkan ini aja, doktrin aja. Sementara Edis merasa lebih benar karena mereka tuh mengeksegesi Bible-nya sendiri-sendiri secara independen. Jadi yang satu merasa benar, yang satu juga merasa benar, akhirnya yaitu tadi saling membenarkan dan saling membidatkan. Dan itu tidak ada di dalam agama kita, tidak boleh bahkan seperti itu. Halo anak proyek, serem kali mukanya. Ih, kayak hantu loh. Ih, aku takut loh. Ih, astagfirullahaladzim. Pak, buka mic-nya, Pak. Pak, kenapa Bapak berdiri sini, Pak? Bisa berdiri dekat lampu nggak, Pak? Pak, bisa berdiri dekat lampu nggak, Pak? Aku takut, Pak. Aku takut. Ini saya di tempat kerja. Hah? Ya udah Pak, deket Kak. Aku takut Pak liatnya kayak hantu. Merah-merah gitu, merah. Warna merah itu. Merah. Enggak. Warnanya merah-merah gitu, serem. Aku takut. Halo Pak Iwan, astagfirullahaladzim, maaf ya. Aku tuh kayak ada warna jangan kalian jangan bahas mistik lah. Assalamualaikum Bukan nih. kayak merah-merah gitu. Islam ya Pak? Ya, Islam Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kita nggak bahas tentang ininya. Aku tahu. Maksud aku tuh kayak merah-merah gitu. Tau nggak, kalian pernah nonton film-film horor nggak? Film horor tuh kayak gitu vibe-nya, warna merah-merah yang kayak begitu-gitu, takut. Lah Pak Iwan, ada yang mau disampaikan? Nggak ada nih, nyimaknya tadi kepencet. Oke. Maaf Iya kayak ini. acara-acara yang spooky gitu. Ya, nggak apa-apa Bang.
pernah nonton film-film spooky gitu nggak? Film-film serem itu yang warnanya tuh merah yang kayak gitu. Aku takut. Takut aku. Halo Tom Jerry. Halo. Halo. Oke lah, turun dulu ya. Aku tuh manja guys sebenarnya. Mungkin kalian lihat aku tuh kayak tegas keras ya. Itu karena aku harus begitu menghadapi penghujat. Tapi jujur aku tuh sebenarnya manja. Aku kalau ada ayang tuh aku sembunyi di keteknya. Ayang takut. Kok aku ngundang orang? Sorry. Nggak jadi ngundang. Takut aku tuh kalau ada ayang pasti aku nanya, ayang takut adek gitu aku. Ayang takut. Spooky banget loh ya Allah, kayak merah gitu, kayak film-film psikopat gitu yang takut. Halo Bapak Muhammad Rizal. Kalian kalau dia bilang ayang gitu, kalian langsung tahap apa? Halo Pak Ahok, Pak Ahok, apa kabar Pak Ahok? Halo Pak Ahok. Ya, assalamualaikum. Ni Oma. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya kakak? Agamanya apa ya Pak? Saya mau tanya itu. Ya, agama Bapak apa dulu Pak? Betulkah itu lahir di kandang domba? Sebentar dulu Pak Ahok. Pak Ahok, saya mau tanya dulu, Bapak agamanya apa? Saya agama Islam kah? Saya Islam. Bapak mau tanya apa? Saya mau disuruh sama kawan itu tanya itu Yesus, itu kawan ada di sini. Betul itu Yesus itu lahir di kandang domba, dia bilang. Saya ini orang tidak ada dalilnya, itu doktrin. Itu doktrin ya, maksudnya itu kepercayaan orang Kristen tapi tidak ada ayatnya. Hanya di palung saja. Palung itu tempat makan binatang. Itulah itu sebab di sini saya kak ini di rantau ini di Malaysia kak. Tapi banyak orang tinggal ini. Oke, hati-hati ya Pak di Malaysia ya Pak. Iya, jaga diri baik-baik Pak. Jangan kabur-kaburan kalau lagi datang ke polisi. Jangan nyemplung-nyemplung ya Pak. Ya. Iya. Aku tak. Dia suka nonton itu debat. Itu orang-orang Kristen di sini. Iya. Makasih Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Iya Pak. Ayo, udah Pak. Sama-sama. Halo. Aduh, anak bunda lagi. Anak bunda kamu ngapain sih nak bunda? Udahlah dek. Apalagi sih kamu itu? Kamu mau tanya apa coba? Tanya. Kamu tanya apa? Apa? Kapan nikah? Aku nikah. Nanti kalau ada om-om yang melamar aku. Baik. Ya iyalah, aku senangnya om-om bukan berondong. Kenapa emang? Lagian kamu aneh nanya-nanya kapan nikah. Apalagi tanya tentang ajaran lah. Belajar agama yang benar biar kamu tuh cepet sadar gitu loh. Baik. Kamu udah belajar sampai mana Bible? Satu aja Alkitab. Hah? Satu aja Alkitab. Apalagi yang kamu baca? Yohanes 1:13. Kamu udah baca kitab Yohanes 1:13. Tertutupnya orang di kayu salib. Itu ya Galatia pasal 3:13, hantu blau. Kenapa? Kenapa? Itu namanya Galatia pasal 3:13, sembrono ae gitu. Kamu tuh kayak hidup segan mati nggak mau loh kamu itu loh. Kayak kamu tuh udah dari tengah alam, dua alam gitu kamu dek. Iya mana? Cita-citamu apa nak?
Yohanes berapa kak? 1:13. Rambutmu dipotong pendek dong jadi cowok. Rambut dipotong pendek nanti tuh. Kemana kak? Ya. Dari mana? Kemana apanya? Kok kemana? Apa sih? Karena dikatakan, bukankah alam sendiri mengatakan Galatia 13. orang yang berambut Galatia panjang itu 13. suatu kehinaan. Galatia 13. Lu emang gak nyambung kalau ngomong sama kita, bingung kita lu kayak ngelem. Galatia 13. Duh, kadang tuh kasihan sama mereka ini loh, bisa segitunya mereka itu ya. Kok bisa ya? Kok bisa-bisanya begitu mereka itu? Waduh, aku undang pula lah orang lain nih. Astagfirullahaladzim. Enggak, memang dia itu teman-teman ya, memang dia tuh any something gimana gitu. Dia tuh memang begitu. Jadi kita tuh kayak enggak inilah gitu. Halo, Joy Tobing. Halo, Joy Tobing. Anybody here? Assalamualaikum. Uni Agamanya Islam ya? Islam Uni. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, ada yang mau disampaikan, Bang? Itu kenapa Oten kok pada mabok gitu nih malam Jumat ya? Mungkin ya kita nggak tahu lah kenapa mereka bisa mabok begitu ya. Oke, kita lanjut ke materi aja ya. Oke, Bang Joy Tobing, ada yang lagi mau disampaikan, Bang? Ya. Oke. Halo Jingga. Ada jaringan. Halo. Kenapa jaringan apa, Pak? Aman? Oke, udah ya, turun aja ya. Oke, kita kajian. Mohon maaf teman-teman, jaringan aku juga ada problem ya. Jadi kalau kita lihat apa sih hal yang mendasar yang menjadi asbab kalau mereka itu kok begini ya. Yang mereka tidak sanggup lakukan itu adalah jujur, teman-teman. Ketika mereka baca kitab mereka, terkutuklah yang mati di tiang salib, mereka tuh akan memutar kembalikan lidahnya yang seolah-olah mereka baca itu adalah ayat-ayat firman Tuhan, padahal tidak gitu. Karena secara rasional teman-teman kita Kristen itu tidak akan menerima yang Tuhan itu mati, Tuhan itu terkutuk. Nah, untuk mendamaikan kematian Tuhan, maka mereka mengatakan kata-kata yang mati itu sisi kemanusiaannya gitu loh. Sama seperti untuk menghindarkan diri dari tuduhan politeis, akhirnya mereka membungkus Tuhan yang tiga itu menjadi satu hakikat. Begitu juga untuk menghilangkan rasional manusia mengatakan bahwa Tuhan itu manusia, maka dia menjelaskan bahwa Yesus itu 100% human being dan 100% God gitu. Jadi mereka mencoba mencari win-win solution ya. Mereka coba win-win solution untuk keyakinan mereka. Makanya ini dikatakan bahwa agama ini muncul dari prahara, dari konsili. Kan prahara konsili itu kan prahara baru konsili. Nah, jadi agama yang muncul dari prahara banyak manusia, kemudian muncullah agama saudara kita ini Kristen. Dimulai dari prahara kematian Yesus yang masih sampai detik ini diperdebatkan itu karena rencana siapa. Maju kena, mundur kena. Kalau dikatakan rencana iblis, maka iblis adalah juru selamat. Kalau dikatakan itu rencananya Tuhan, maka ya Tuhan merencanakan pembunuhan terhadap anak. Jadi Edis yang menggunakan pendekatan akal, dia blunder di satu hal, tapi dia blunder di satu hal, tapi dia juga benar di satu hal. Benar kalau seandainya Tuhan itu merencanakan penyalipan untuk Yesus, maka iblis menjalankan rencana Tuhan, harusnya dapat pahala dan berjasa. Tapi Edis tidak mau terima di situ, maka dia terpaksa atau dia membuat ideologi seolah-olah ini masuk akal, padahal ini bertentangan dengan akal bahwa iblis yang punya rencana penyalipan, maka Bapak itu meridoi. Jadi ini lebih parah lagi, yaitu apa? Pekerjaan dan niat jahat iblis itu diridoi oleh Tuhan. Dan bahkan lebih parahnya lagi adalah ketika si Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tahu anaknya yang tunggal mau dibunuh sama iblis tapi tidak mampu melakukan apapun, malah nunggu 3 hari dulu baru dibangkitin. Bahkan waktu Yesus ditelanjangin pun dia tidak diselamatkan. Makanya ini aku bilang kayak bahaya banget doktrin Edis ini. Kalau iblis yang merencanakan kejahatan terhadap Yesus, lalu Yesus betul-betul disalibkan, ini seolah Bapak kayak kemana, lunya 3 hari itu kemana gitu loh.
Bapak, lu kemana 3 hari? Bahkan Yesus sendiri berdoa, ya Bapak Eli, Eli lama sabaktani. Terus si father ini kemana? Apakah dia tidak berada di tempat waktu itu sehingga dia tidak lihat monitor besarnya bahwa oh anakku lagi ngapain ya? Kan aku intipin tuh ya. Oh, kan kasihan gitu loh. Jadi maju kena mundur kena doktrin ini. Rencana iblis diketahui Tuhan, tapi Tuhan tidak mampu menghalangi. Kenapa? Karena emang Tuhan akhirnya sepakat dengan rencana iblis, karena rencana iblis itu mau diganti menjadi keselamatan gitu. Gitu kayak apa ya? Maju kena, mundur kena, maju lari ke kanan ketampol, lari ke kiri masuk kubangan, mau terbang ke atas nggak mampu, mau turun ke bawah tenggelam ya mati gitu. Jadi kayak lu maju ketabrak lori, lu mundur ketabrak kereta api, lu ke samping kena tampol, ke samping lagi nyungsep ke ke jurang lu lihat ke atas juga lu nggak mampu, ya udah lu tanam gali diri dan kubur diri begitu. Agak sulit sih jadi Kristen itu gitu loh. Kenapa? Karena untuk menjelaskan tentang posisi ketuhanannya dan penyalipan aja tuh sampai sekarang tuh masih bertengkar mereka gitu. Seperti itu. Halo Golden. Halo Golden. Dan. Oke. Emandikus. Assalamualaikum my sister Riva. Semoga sehat selalu, my sister. Where are you from? Indonesia. Just aku cuma Why your mau- language different with why your language different? Your dialect different with us. Let me learn to speak. That is okay. My sister. Where are you from? Indonesia. Wait a minute. Where are you from, sir? Indonesia. I'm Indonesian. No, I think you lied to me. No. I'm Indonesian. I can speak Java also. I can speak Japanese best. Your dialect like your language like no people from Indonesia. Oh, aku wong Jawa. aku. Walah Pak. Logatnya tuh loh Pak. Yaudah agamanya apa Pak? Alhamdulillah wa syukurillah Islam. I'm a Muslim. Oh, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, saya cuma sedikit tertarik sekali. Saya mencoba dengan teknik untuk metodologi bagaimana para ahli hukum dalam mengurai, membedah suatu perkara. Jadi tadi saya sempat coba mau menunggu uraian dari Bang Zuma tentang posisi Bapa dan iblis. Kalau saya dikatakan Ya Bapak itu ini Pak, Bapak itu sebagai Bapak itu sebagai perencana, otak, dan iblis dan kawan-kawan adalah eksekutor, komplotan Ya, perencanaan itu betul, pembunuhan terhadap Yesus. Jadi saya mencoba mencari itu otak pelaku, apakah Bapa atau iblis, dan korban adalah Bapak. Yesus adalah korban. Bapak, korbannya Yesus ya. Korbannya Yesus, Bapa sebagai korban atau Otak pelaku. Bapak sebagai otak. Dan eksekutor itu Hansip Romawi, Iya. support sistemnya iblis dan Yudas. Oke lah, untuk pelaku kejahatan berencana ini kita sudah sepakat semuanya. Pelakunya tentara Romawi, imam-imam kepala, dan Farisi, dan bla bla bla. But di otak pelaku atau otak utamanya ini kan sedang ada kericuan antara Bapak ataukah iblis. Ini Bapak yang mana? Saya mendapat pemahaman apakah betul yang dimaksud Bapak ini bukan Tuhan tapi Bapak iblis, begitu. Oke, Terima kalau kasih. Anda membaca Yohanes pasal ke-8 nomor 37, jelas Yesus mengatakan kalau Bapa adalah Allahmu, Allahmu adalah Bapa, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian, yaitu berusaha membunuh aku. Artinya kalau orang Yahudi Farisi itu menyembah kepada Tuhan yang benar yang disebut sebagai Bapa oleh Yesus, maka mereka tidak akan berani-beraninya membunuh Yesus. Justru mereka akan mengasihi Yesus, karena apa yang dilakukan oleh Yahudi ingin menghabisi nyawa Yesus itu tidak dilakukan oleh Abraham, artinya tidak dibuatkan sama sekali, tidak ada cerita bahwa akan ada Mesias yang mati, kemudian tidak akan ada ceritanya support dari Bapak sendiri, karena justru terbalik, kalau betul-betul menyembah kepada Tuhan yang benar, pasti
pasti akan lebih mencintai si Yeshua ini sebagaimana umat Islam gitu loh. Jadi kalau kita bicara bahwa dua-duanya sama-sama sesatnya ya, yang satu mengatakan iblis, yang satu mengatakan bapak, yang sebenarnya adalah iblis gitu loh, karena iblislah yang menjadi bapakmu begitu. Ya, jadi saya mencoba kita posisi Islam sebagai pembela Yesus, dan itu Kristen, terjadi dua kubu, pembela Bapa dan pembela iblis. Saya sudah mencoba menunggu ini para pembela. Di room Nandar ada Majid. Bentar Pak, di room Nandar ada Majid. Aku harus ke sana. Bal, Assalamualaikum. ada si Majid di roomnya Nandar. Uni ke sana dulu, Dek. Iqbal, Host. Dek. Mungkin belum Bentar, selesai Pak. Ya, tapi bentar. sedang conference ya. Bentar, ada Nandar tuh nggak butuh ditolong, cuman saya belum selesai sama Majid ini. Kemarin dia nurunin saya, kalau sekarang kan dia di koma kita. Ntar ya, saya mau bahas ingkar sunnah ini ya. Saya telepon Iqbal dulu. Ntar ya. Ngong. Orang zikir pagi dan petang aja nggak tahu. Ya. Di mana? Tunjukkan. Jangan kabur. Ya kabur. Sudah saya bilang, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Malah kabur. Judul. Tunjukkan malah kabur. Masa doa zikir pagi petang aja nggak hafal? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Masa nggak tahu? Kaca, makasih. Makasih Kaca ya. Jadi gak ngantuk gua. Udah. Majid, dia ini aku baru kali ini ada dia naik. Dia itu Kristen atau Muslim sih? Oke, Majid. Halo bang. Iya, dia Kristen atau Muslim? Muslim. Ada yang mau disampaikan? Apa? Kok kamu kan yang jambak saya, gimana sih? Saya debater Muslim yang ditakuti para pendeta, para pastor di muka bumi. Tadi kamu jambak saya, makanya saya tanya, ada yang mau disampaikan? Enggak ada, mau aja PK-PK-nya apa bang? Aduh, macam mana pula kau mau PK-PK sama aku? Alamak, mau lihat godang itu. Itu teman-temannya, perbedaan kita dengan teman-teman Kristen itu, kita kejar domba, serigala berbulu dombanya. Kalau mereka tuh kabur-kaburan dari kita gitu ya. Emang kita beda teman-teman. Perbedaan kita tuh jauh sekali gitu. Kalau kita itu kejar-kejar mereka supaya mereka bertanggung jawab dengan omongannya. Kalau mereka justru mereka kabur-kaburan gitu, nggak mau bertanggung jawab dengan obrolannya. Itu bedanya kita dengan mereka. Saya orang yang siap menghadapi mereka. Majid itu Syiah nih. Memang dulu circle dia Syiah gitu. Circle dia itu memang Syiah. Dan memang dia tuh ingkar sunnah. Siapa sih ingkar sunnah? Ingkar sunnah itu adalah orang-orang yang menolak hadis, teman-teman. Kalau tanya alasannya menolak hadis itu nggak jelas, ambigu biasanya gitu. Dan itu sok taunya dia gitu. Dan ketika kita tanya kenapa lu percaya Al-Quran, dia juga kebingungan untuk jawab gitu loh. Karena kan sanad perawi Al-Quran dengan hadis hampir sama caranya, metodenya gitu. Ada sanadnya. Halo Marines. Siapa pengganti? Apa? Siapa pengganti? Siapa pengganti siapa? Pengganti yang di tiang selip. Tidak tahu saya. Tidak tahu, si bodoh. Enggak lah, kalau saya nggak tahu tuh bukan berarti nggak berdoa. Tuhanmu aja nggak tahu hari kiamat.
Kalau Tuhan nggak tahu hari kiamat, baru Tuhan bodoh. Kalau saya nggak tahu siapa yang disalibkan, itu saya nggak bodoh. Karena saya tidak tahu siapa, karena Allah tidak beritahu. Tapi kalau Tuhan nggak tahu hari kiamat, baru Tuhan bodoh. Hah? Kamu kenapa? Kalau Tuhan nggak tahu musim buah ara, itu Tuhan yang bodoh, Tuhan yang tidak mengetahui. Saya kan bukan orang yang maha mengetahui, saya manusia biasa. Kalau nggak dikasih tahu, saya nggak tahu, gitu loh. Tapi kalau Tuhan nggak tahu apa-apa, baru Tuhan aneh. Tuhan nggak masuk akal, ya bukan Tuhan lah, itu mah genderuwo. Genderuwo ngaku-ngaku Tuhan. Gimana, Marines? Yang mengutuk Yesus itu siapa coba? A. Tuhan, B. Paulus, C. Oten. Coba. Ya, halo Ricky. Halo. Aduh, potong bulan aja kita yuk, daripada mecahin perawan anak darah dari dalam, nggak dikawinin, nggak dinikahin, tapi dipecahin perawannya terus nggak dicuekin, nggak ada privilege-nya. Yang nggak masuk akal tuh Tuhan yang sengaja buat mecahin perawan dari dalam gitu. Yang malam kau ini mendungeng. Assalamualaikum nih, mau tanya masih jadi PS kagak? Ini siang malam kau. Oh, mamamu mungkin, Dek, Jack. Mungkin mamamu itu, mungkin mamamu mirip aku, ya. Maaf ya Jack ya, mungkin kamu teringat orang tuamu, mungkin salah kamu, mungkin mamamu wajahnya mirip aku, jadi kamu pikir aku ini mamamu dan mamamu ternyata PSK. Apa Ricky? Aku rasa rival ini dulu sudah digeruduk lebay di pesantren ini. Ini oh sudah bukan, digeruduk, yang lubang gurutnya ditusbol itu bukan aku. Bukan bro, yang pernah ditusbol lubang pantat itu bukan aku. Ada sih manusia laki-laki yang celana dalamnya dibuka rame-rame. Dan aku nggak tahu lubang pantatnya masih normal waktu itu atau enggak. Bentar dulu, aku cerita dulu. Ada dulu sejarah. Yang digeruduk itu dulu Tuhan, ya. Ada Tuhan digeruduk dulu, terus bajunya dibuka, ditelanjangi. Ini sudah digeruduk Arab. Bentar dulu. Bukan saya yang digeruduk sama Hansip Yunani. Kamu tahu nggak ada dulu laki-laki digeruduk. Apa sih? Babak belur? Saya nggak babak belur. Yang babak belur itu Tuhan diseret. Hah? Bapak belur sudah. Apa sih? Jadi teman-teman Kristen ini memang keluarganya banyak PSK teman-teman. Jadi mereka tuh kayak nuduh kita, karena Yesus berkata orang Kristen itu kalau berbicara itu ada dalam hatinya. Jadi mungkin orang tuanya banyak, keluarganya mungkin banyak PSK mungkin ya, karena syarat untuk masuk surga untuk perempuan itu salah satunya jadi PSK teman-teman ya. Karena pesunda lebih dulu masuk surga. Cara tercepat masuk surga Kristen itu jadi PSK dulu. Jadi mereka tuh nuduh-nuduh aku PSK. Mungkin harapan mereka aku tuh jadi PSK karena mereka tuh tertarik lihat wajah aku. Nah, masalahnya kita Islam nggak tertarik sama orang yang berkulub gitu loh ya. Karena memang mereka nih otaknya memang kotor teman-teman. Keinginan itu cuman teringat lubang sempit ke lubang kencing wanita aja gitu ya. Jadi memang kebanyakan teman-teman Kristen tuh memang seperti itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Memang mereka melecehkan perempuan. Dari dulu tuh memang perempuan itu dilecehkan dalam agama Kristen. Makanya ada 400 tahun perempuan itu dibakar hidup-hidup. Emang nggak ada harganya memang. Buktinya kan tidak boleh mengajar, nggak boleh pakai emas, nggak boleh dikepang gitu loh. Baju yang murah, nggak boleh yang mahal gitu ya. Memang syarat masuk surga pertama sekali itu kalau pengen cepat masuk surga jadi PSK dulu. Memang begitu ya, nggak apa-apa. Itu di Kristen ya. Sebab pesunda lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga daripada kamu. Buat kalian yang pengen cepat masuk surganya teman-teman kita Kristen, nggak apa-apa lah, bersundal dulu aja. Atau diselamatkan Yesus kok. Yesus waktu ketemu pesunda nggak dihukum kok ya. Kalau di kami jangan berzina itu nanti dirajam ya, beda kita ya. Di Islam itu memang ada hukum hududnya. Kalau kalian kan nggak ada hukumnya, malah Yesus membebaskan perempuan perzina. Kenapa? Ya udah ditebus lah dosanya ya kan. Gitu ya teman-temanku ya. Jadi tadi yang nuduh-nuduh PSK mungkin orang tuanya kerjanya begitu atau keluarganya ada yang begitu. Jadi itu kayak dia sakit hati mungkin ya. Nih si ini nih. Jadi orang ini mungkin orang tuanya pernah jadi PSK. Jadi dia sakit hati sama mamanya karena dia lahir dari hasil tubuh. Mungkin lu lupa di jalan A waktu itu kan. Nah, jadi gitu ya. Jadi mamanya pernah jualan di jalanan kata dia. Jadi memang mungkin orang ini punya kepahitan hati karena orang tuanya mungkin saja dia lahir dari hasil tusbolan. Mungkin dia nggak tahu siapa bapaknya sekarang. Jadi dia
teman-teman gini ya, kita maklumi secara psikologis ya, orang yang sakit hati sama orang lain yang nggak dia kenal terus nuduh PSK, biasanya tuh orang yang punya kebencian terhadap PSK. Mungkin dulu dia pernah pakai PSK tapi dia nggak mampu bayar terus dijelek-jelekin sama PSK-nya, atau dulu dia pernah sewa PSK, tahu-tahu yang di pas dia sewa PSK tahu-tahu mamanya sendiri gitu loh, sakit hati banget, udah terujung ya kan, udah sampai di ubun-ubun ya kan, aduh gila nih, gua udah bayar 25.000 tahu-tahu nyak gue lagi. Lah, sakit hati banget mungkin dianya. Sabar ya punishment siapa punisher ya. Aku tahu rasanya tuh sakit hati banget. Udah bayar duit 25.000 dikasih teh botol sama tiker ya kan. Tahu-tahu dibuka ininya kepalanya mamanya sendiri gitu kan. Jadi sakit banget hati dia. Makanya dia benci banget sama PSK gitu loh. Sabar ya, saudaraku, sabar ya. Karena bagaimanapun juga mungkin walaupun kamu nggak tahu siapa ayahmu sekarang ya saudaraku ya, tapi percayalah mungkin mamahmu melakukan hal itu karena dulu dia lapar ya. Mungkin karena waktu itu Tuhanmu belum nolongin dengan menurunkan roti ya. Lagi pula kan jadi PSK apa salahnya sih kalau keluarga kamu jadi PSK, Dek? Kan justru di Kristen itu yang duluan masuk surga kan PSK, Dek. Tuhan kamu aja temennya PSK ya. Nggak boleh gitu, jangan nakal ya, Dek ya. Kan walaupun dia PSK kan dia udah berkorban untuk kamu hidup. Nggak boleh gitu ya nak ya, nggak boleh marah ya sama orang tua sendiri ya nak ya. Jadi kamu sabar ya Punisher ya. Memang ya memang berat banget pas udah sewa orang 25.000 ya kan, cewek cuek gitu kan, 25.000 ya katanya. Kan dia pakai isyarat gitu kan, nggak dengar suaranya karena dari belakang gitu kan. Tahu dibayar 25.000, pas dibuka dilihat ke depan, wah mama gue katanya kan, sakit hati banget. Jadi aku ngerti kepahitan hati kamu ya Punisher ya. Semoga kamu ya gimana gitu ya. Ini kayaknya juga juga kenapa kamu juga punya pengalaman dengan PSK gitu. Waktu kamu bayar PSK 25.000 ternyata kamu nggak bisa. Mama ini ya. Lisa nih dulu pelacur nih. Mama Lisa. Oh, jadi mama kamu pelacur. Oh, jadi berapa lama ibu kamu jadi pesundal? Lama atau singkat? Jangan marah ya sama mama kamu waktu dia jadi pesundal. Jadi cari uang lo ya buat kamu hidup ya nak ya. Jangan gitu, maafin mama kamu, jangan punya kepahitan hati ya. Karena walaupun mama kamu pernah jadi PSK sama sekali, itu untuk menghidupi kamu anak bunda ya. Sabar ya anak bunda ya. Walaupun mungkin mamanya jalannya ngangkang sekarang ya. Oh, mungkin mamanya jalannya ngangkang sekarang. Oh, nggak apa-apa anak bunda. Coba nanti dibelikan itu namanya tuh kayak gift buat kaki yang lagi patah. Nanti diikat kaki paha mamanya, diikat pas lagi tidur biar nggak ngangkang pas jalan gitu. Ya, ini saran bunda aja biar kamu tidak memiliki kepahitan hati lagi. Dan tolong kamu berdamai dengan kenyataan, hati kamu tenangkan ya. Bilang ini Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik gitu ya. Biar kamu tuh kayak tenang jiwanya gitu loh. Karena walaupun mungkin kamu sakit hati pas bayar PSK ternyata itu adalah mamamu sendiri. Ayolah, sabarlah ya saudaraku. Mungkin ini yang membuat kamu pikul salib gitu. Karena syarat utama biar cepet ghost to surga, ghost to tempat papa, itu salah satunya adalah dengan jadi pesundal anak bunda. Buat anak bunda yang sakit hati, punya kepahitan hati dengan PSK. Atau mungkin waktu itu kamu bayar PSK-nya 35.000, tahu-tahu dia berburung ya. Tahu-tahu pas mau dipakai, kenapa berburung gitu ya. Kesel banget waktu itu ya. Kesel banget. Pas dibalikin ke belakang ternyata aduh kering, ada tokai kering gitu, nggak mau ya. Aduh maaf ya, mungkin sakit hati banget waktu itu ya saudaraku ya. Udah ya, kepahitan hatinya disimpan tuh. Hold on ya. Ricky, udahlah Ricky, sabarlah Ricky. Kan Ricky kan begitu-gitu kan mama kamu juga itu Ricky. Walaupun pernah di jalanan jadi pesundal, kan itu mama kamu. Nggak boleh gitu dong. Itu mama sendiri loh. Jangan sakiti mama kamu mentang-mentang Yesus pergi ke surga nggak bawa mamanya. Kamu juga jangan kurang ajar sama mama kamu nak. Gitu-gitu kan dia melahirkan kamu nak. Apalagi dia melakukan hal itu untuk memberi makan kamu loh anakku ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogi Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.